Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Ketemu lagi ya dengan saya Naftalina. Di kesempatan kali ini kita akan istilahnya sharing ilmu ya terkait dengan salah satu mata kuliah di PPG yaitu Computational Thinking pada topik 3 yaitu pada sub materi demonstrasi kontekstual kayak gitu. Nah, instruksi tugasnya itu adalah kita nanti diberikan soal oleh dosen ya terkait dengan beberapa soal bebas yaitu untuk mengaplikasikan apa yang telah kita pelajari di bagian eksplorasi konsep gitu. Jadi nanti ada beberapa poin penting yang akan kita bahas kayak gitu. Jadi yang pertama di sini untuk jenjang atau mata pelajaran yang diampu karena saya dari jurusan kimia yaitu saya memilih fase F ya kalau di kurikulum Merdeka gitu. Dengan judul soalnya adalah asam basa. Nah, di subtopik ini tuh sebenarnya bukan dosen yang memberikan soalnya ya, tapi untuk rombel saya itu disuruh untuk membuat soal sendiri. Nah, nanti coba kita analisis berdasarkan 4 fondasi CT kayak gitu. Jadi yang pertama di sini saya menampilkan ada 3 jenis soal kimia ya. Terkait dengan yang pertama itu mencari tetapan ionisasi asam asetat kayak gitu. Kemudian di sini saya bentuk soalnya adalah 3-tier multiple choice. Jadi soal pilihan ganda biasa dari A sampai E, kemudian ada alasannya. Kemudian di sini siswa juga bisa menjawab apakah yakin dengan jawaban yang telah dipilih sebelumnya kayak gitu. Ini ada 3 soal. Soal pertama tadi kita mencari Ka atau tetapan asam ya. Kemudian di sini yang kedua adalah disajikan ada 2 larutan yaitu ada larutan HCl dan larutan CH3COH asam asetat. Kemudian terdapat beberapa pernyataan di sini terkait dengan kedua larutan tersebut. Kemudian di sini pasangan penjelasan yang tepat mengenai kedua larutan tersebut adalah, jadi ada beberapa opsi, kemudian di bawahnya ada alasan ya. Kemudian soal ketiga itu adalah soalnya terkait dengan hasil percobaan asam basa dengan menggunakan beberapa indikator universal. Nah, di sini nanti ada istilahnya trayek pH atau berdasarkan masing-masing ya. Kita tahu bahwa asam itu kan pH-nya 1 sampai 6, kemudian 7 netral dan 8 sampai 14 itu basa. Nah, di sini nanti soalnya adalah berdasarkan skala pH di atas, larutan yang tepat untuk W, X, Y, Z adalah, jadi siswa nanti bisa menebak kira-kira W, X, Y, Z itu termasuk larutannya apa kayak gitu. Kemudian alasannya di sini ada beberapa alasan terkait dengan soalnya. Kemudian di sini apakah Anda yakin dengan jawaban Anda, siswa bisa memilih yakin atau ragu-ragu. Nah, ini kita masuk ke CT, poin-poinnya ya. Jadi yang pertama adalah pertanyaannya, tuliskan solusi untuk masing-masing soal. Nah, jadi di sini ada penyelesaian masalahnya. Yang pertama adalah kita bahas secara singkat aja ya. Jadi untuk soal di nomor 1 tadi kan disebutkan ada 2 tabung reaksi yang masing-masing adalah satu larutan asam asetat dan satunya HBr, dan keduanya itu memiliki warna yang sama. Nah, kita tahu bahwa di konsep asam basa itu ketika kita teteskan larutan dengan indikator kemudian menghasilkan warna yang sama, artinya adalah larutan tersebut memiliki harga pH yang sama kayak gitu. Nah, tadi di soal juga sebenarnya sudah dijelaskan ya atau disebutkan berapa molaritas atau konsentrasinya masing-masing. Nah, yang ditanyain adalah Ka. Siswa di sini harus memiliki pemikiran kreatif atau kritis ya di sini, bahwa pH karena pH-nya sama berarti pH yang tabung reaksi 1 atau CH3COH sama dengan pH HBr. Nah, di sini kita bisa mengingat-ingat kira-kira perhitungan antara asam lemah dengan asam kuat itu sama atau berbeda ya gitu toh. Nanti kita bandingkan. Kemudian intinya nanti kita cari nilai Ka-nya. Ka-nya berapa? Nah, di sini kita menemukan Ka-nya adalah 8 kali 10 pangkat min 3. Kayak gitu. Ingat-ingat ya, berarti di soal nomor 1 itu kita harus yang pertama harus bisa menentukan jenis larutannya dulu. Jenis larutannya tadi kan ada asam kuat dan asam lemah kayak gitu. Kemudian karena indikasinya adalah warna larutannya sama setelah ditetesi indikator, berarti memiliki
pH yang sama. Kemudian nanti kita bandingkan pH asam lemah sama dengan pH asam kuat kayak gitu. Kita temukan Ka-nya. Oke, paham ya? Kemudian di soal yang kedua di sini untuk menyelesaikan masalahnya kan ada beberapa tadi nih pernyataan. Nah, kita uji satu-satu. Dari pernyataan itu kita buktikan. Untuk pernyataan yang pertama itu kan memang kedua larutan tadi ya, HCl dengan CH3COH itu kan sama-sama asam, tapi memang berbeda tadi kan. Di sini kan kedua larutan adalah asam kuat. Berarti pernyataan itu salah karena HCl kan asam kuat, kemudian CH3COH adalah asam lemah. Kemudian selanjutnya di sini kita tahu bahwa memang larutan asam dan basa itu kan terionisasi, tapi terionisasi sempurna atau sebagian itu tergantung dengan jenis larutannya. Kalau HCl kan pasti terionisasi sempurna, ya kan, akan menghasilkan H+ dan Cl-. Kemudian CH3COH akan terionisasi sebagian, kayak gitu. Kemudian di sini terkait dengan pH, di sini harus dicoba menggunakan perhitungan. Di sini sama-sama antara pH HCl dengan CH3COH sama ya 4. Kemudian kedua larutan memiliki harga konsentrasi H+ yang sama. Itu pernyataannya betul. Ingat-ingat juga di sini kedua larutan dapat mengubah lakmus merah menjadi biru. Kayak gitu ya. Jadi pasangan yang tepat itu 3 dan 4. Itu untuk soalnya. Bentar. Kemudian soal yang ketiga di sini terkait dengan indikator pH universal ya. Kita harus tahu bahwa indikator universal itu adalah kertas yang terdiri dari campuran beberapa zat warna kayak gitu. Jadi rentang atau skala pH-nya kan 0 sampai 14. Nah, panjang ya di sini. Coba bisa dilihat. Jadi intinya di skala pH itu tadi kan memang sudah disebutkan, misal W itu terletak di pH berapa, kemudian X berapa, Y berapa, Z berapa. Kalau misal kita sudah memahami konsep prinsip asam basa, kalau misal asam itu pH-nya 1 sampai 6 rentangnya, kemudian basa itu 8 sampai 14 kayak gitu toh. Selanjutnya nanti kita lihat di opsi. Di opsi itu kira-kira kita kelompokkan dulu mana yang termasuk asam kuat atau asam lemah, kemudian basa kuat, basa lemah. Itu dari tingkatan pH-nya. Kalau semisal ya asam, kalau semisal semakin besar nilai pH-nya, otomatis kan dia akan semakin lemah asamnya kayak gitu. Kemudian semakin kecil nilai pH-nya maka kekuatan pH akan semakin besar, atau istilahnya itu misal pH antara 1 dengan 3 berarti asamnya lebih kuat pH 1 gitu ya. Nah, kemudian yang kedua di sini tuliskan langkah-langkah berpikir Anda sehingga mendapatkan solusi dari masing-masing soal jika Anda menggunakan lebih dari satu cara berpikir. Jadi di sini sebenarnya tadi kan ada 3 soal. Nah, masing-masing soal itu harus ada alur berpikir. Ketika siswa mau mengerjakan, kira-kira alurnya seperti apa? Apa yang harus kita temukan terlebih dahulu, seperti itu ya. Ini soal 1, ini soal 2, kemudian soal 3. Istilahnya kayak langkah penyelesaian siswa itu harus berpikir dari mana. Itu adalah alurnya ini, gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah identifikasi 4 fondasi CT yang Anda gunakan dalam penyelesaian soal ini. Kita tahu ya bahwa ada 4 fondasi penting, yaitu di sini ada dekomposisi masalah, kemudian pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Nah, untuk soal pertama di sini saya bacakan ya. Untuk dekomposisi adalah siswa itu belum memahami konsep kekuatan asam kuat dan asam lemah. Nah, persamaan asam basa berupa perhitungan dan jenis larutan asam kuat dan lemah itu memang menjadi hal yang penting yang harus memang siswa itu pahami, atau biasanya itu malah menjadi permasalahan siswa kayak gitu. Kemudian pengenalan pola di sini, jika suatu larutan asam ditetesi dengan indikator itu akan menghasilkan warna yang sama, maka pH yang dihasilkan juga sama kayak gitu. Abstraksinya yaitu melihat gambaran secara umum, jadi tidak relevan atau perlu dieliminasi, misalnya jenis indikator metil jingga. Nah, algoritma di sini saya ambilkan sama seperti tadi ya soal yang di nomor 2. Jadi langkah atau alur berpikir siswa dalam mengerjakan soal itu bagaimana gitu ya. Kemudian soal yang kedua di sini juga sama, ada 4 fondasi, dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma yang teman-teman bisa baca, oke? Kemudian soal yang ketiga di sini tadi ya terkait dengan larutan X, Y, Z tadi. Jadi dekomposisinya adalah siswa belum memahami tentang prinsip pH asam basa. Kemudian di sini juga siswa harus membreakdown apa saja yang dipelajari dalam asam basa terkait dengan teori, penggolongan, kemudian perhitungan pH kayak gitu. Kemudian
Untuk pengenalan pola ya seperti biasa di sini, mengamati rentang pH dalam kondisi asam dan basa, memahami kaitan antara skala pH dan jenis larutan yang memungkinkan. Ada abstraksi, kira-kira hal yang perlu dieliminasi apa. Jadi warna trayek pH karena tidak menjadi fokus dalam pembahasan. Dan di sini algoritma itu sama seperti pertanyaan di nomor 2 gitu ya. Alur berpikirnya siswa. Nah, yang keempat adalah adakah contoh pada kehidupan sehari-hari yang mengimplementasikan konsep pada soal yang ada pada soal ini gitu ya. Di sini ada ya atau iya, jawabannya adalah pada keseluruhan soal itu terdapat contoh dalam kehidupan sehari-hari. Jadi contohnya misalnya kayak soal nomor 1 itu dalam kehidupan sehari-hari itu kita kan ketemu cuka atau cuka itu ya, cuka untuk bakso ya toh, yang kita temukan di pasar itu kan sebenarnya memiliki merek dan kadar yang berbeda, tapi apabila dilihat dari wujudnya itu pasti sama. Mungkin sesama di sini yang dimaksud adalah jenis cukanya ya, itu kan karakter antara cuka satu dengan cuka yang lain meskipun berbeda merek itu kan memiliki rasanya masam juga sama ya kan, dan tidak berwarna. Kemudian untuk di soal nomor 2 di sini bila kita kaitkan dengan Indonesia yang kaya akan bunga berwarna itu, sorry yang di sini hujan. Jadi selain indikator kimiawi itu telah ditemukan beberapa indikator dari ekstrak bunga yang berwarna. Berikutnya di sini soal nomor 3 itu kalau misalnya dalam kehidupan sehari-hari ya, itu bisa dimisalkan seperti hukum permintaan yang ada di pasaran yang memiliki prinsip bahwa apabila harga suatu barang turun, maka permintaan terhadap barang tersebut akan meningkat. Sebaliknya, jika harga suatu barang naik, maka permintaan terhadap barang akan menurun. Nah, di sini diasumsikan sama halnya dengan prinsip asam basa, yaitu misalkan harga barang itu adalah nilai pH dan permintaan barang adalah kekuatan tingkat asam kayak gitu. Jadi, kalau semisal tadi nilai pH-nya itu turun atau nilai pH-nya itu sedikit, maka nilai kekuatan tingkat keasamannya akan meningkat atau bertambah kayak gitu. Kemudian di sini tuliskan perbedaan kompleksitas persoalan untuk masing-masing jenjang yang terdapat pada soal ini. Jadi di sini masing-masing soal, yaitu soal pertama itu merupakan soal dengan kategori C4 yang memerlukan beberapa tahapan untuk anak berpikir. Soal ini memiliki kompleksitas lebih tinggi dibandingkan dengan dua soal yang lain kayak gitu. Kemudian yang soal kedua merupakan soal C5 di mana siswa harus mampu mengevaluasi pilihan yang ada. Hal ini membuat penyusunan cukup kompleks. Kemudian yang soal ketiga itu merupakan soal dengan kategori C4 yang membuat siswa setidaknya harus mampu menganalisis agar mampu mengerjakan soal. Kemudian pengerjaan tidak terlalu kompleks namun memerlukan konseptualitas yang tinggi. Di sini ada penilaian teman kelompok, yaitu ada 2 teman kelompok saya dan ada beberapa kriteria penilaian yang dicantumkan. Kemudian di sini untuk kriterianya atau kategorinya seperti itu. Ya sekian sharing ilmu terkait dengan demonstrasi kontekstual ya. Nanti apabila teman-teman ada masukan, kritik, saran, boleh nanti sampaikan aja di kolom komentar kayak gitu, oke? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video.